Bagi Rio Saputra menjalani bisnis makanan dan minuman atau food and beverage tak semudah membalikan telapak tangan. Ia baru bisa merasakan hasil merintis usaha setelah 4 tahun jungkir balik dan gonta-ganti brand. Kini Rio menargetkan brand pisang madu pasti bisa membuka 1.000 outlet di seluruh Indonesia sehingga bermanfaat bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut wawancara jurnalis Kontan Francisca Bertavistika dengan Rio beberapa waktu lalu. Oke, Mas Rio, terima kasih banyak ini atas kesempatan Kontan buat sharing-sharing soal bisnis pisang madu pastinya, Mas Rio. Sama-sama. Nah, teman-teman dari Kontan dan dari penonton Kontan mau tahu nih seputar pisang madu pasti. Ini kan banyak banget nih di jalan-jalan kita lihat ada tulisan pisang madu pasti, pisang madu pasti. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit nggak sih Mas awal mula mendirikan pisang madu pasti ini dan mungkin kayak tantangan sama peluangnya seperti apa sih Mas? Pertama itu kita mendirikan pisang madu pasti itu pada saat pandemi justru. Pandemi, jadi 2020 akhir kita udah mulai R&D, bikin-bikin desain, logo dan sebagainya. Tapi kita baru bisa launching itu di 2021 awal. Nah, which is itu berat banget sih untuk F&B, karena kan serba ketidakpastian di tengah pandemi. Karena tiba-tiba ada pembatasan tempat wisata, tempat usaha, dan mall-mall juga boleh dibatasin. Jadi customer-nya makin sedikit atau nggak ada yang boleh datang gitu kan. Jadi kita memulai jujur berat sih pada saat itu untuk pada saat mendirikan. Oke, nah mungkin sejauh ini selama 3 tahun ini kalau Mas Rio lihat apa sih tantangan dan peluangnya Mas? Tantangannya itu kalau beda-beda di setiap step. Kalau tahun pertama itu tantangan ya menciptakan produk yang konsisten dan juga membangun SOP dan tim gitu. Tahun kedua dan ketiga pada saat kita mulai ekspansi, nah itu tantangan di mencari tempat yang bagus, staff yang jujur dan loyal dan sebagainya. Dan ini semakin banyaknya outlet, tantangan juga akan selalu ada hal-hal baru lagi gitu. Dan market kan di F&B terus berubah ya, tren ada lagi yang baru, dan gimana cara kita untuk riding the wave. Jadi lagi ada tren apa, kita berusaha untuk ada di situ, tapi nggak menggeser core value kita yaitu pisang madu pasti dan jajanan. Oke, Mas kalau sekarang sendiri outlet ada berapa deh? Sekarang kita menuju ke 40 outlet. 40 outlet? Ya, sebentar lagi udah 40 outlet. Oke, itu selama 3-4 tahun ini sudah 40 outlet ya? Iya, jadi kita sekarang total udah 3,5 tahun jalan. Nextnya mungkin targetnya apa nih Mas untuk pisang madu sendiri? Next sih dalam jangka 1-2 tahun ke depan target kita kalau untuk di Pulau Jawa minimal 100 cabang. Tapi kalau impian besar kita untuk satu nasional itu kita ingin mencapai 1.000 outlet. Ya, agar kita juga makin berguna buat membuka peluang usaha, membuka lapangan kerja. Karena kan semakin banyak outlet kita semakin merekrut orang-orang baru, mengkaryakan mereka juga. Yang saya juga penasaran nih, mungkin juga teman-teman semua juga penasaran. Sebenarnya kenapa pakai nama pasti, Mas? Pasti. Jadi kita itu kalau bikin brand selalu pengulangan. Jadi kan pisang, kata positif dari P apa ya? Setelah kita brainstorm dan lain-lain, oh ya udah pasti gitu. Dan dengan kata pasti itu kita ingin memberikan pesan kuat kepada customer bahwa kita pasti akan melayani dengan baik dan produknya pasti terus enak dan konsisten. Gitu. Jadi pasti. Oke, mungkin yang terakhir nih dari saya Mas, nanti kalau untuk pisang madu sendiri akan ada inovasi rasa lain nggak sih Mas? Dan kalau boleh dijelasin sekarang untuk produknya itu ada apa aja? Ya pasti sih kalau untuk inovasi kita memang nggak boleh puas ya, di tahap manapun kita harus selalu berinovasi. Bahkan sampai di tahap ini pun kita produk itu weekly selalu kita akan brainstorm dan R&D terus. Yang udah keluar dan launching di semua outlet itu ya yang bisa dilihat ini ada pisang madu udah pasti, itu core produk kita. Lalu kita juga udah ada tahu walik dengan sambal rujak dan juga ada siomay goreng dengan sambal Bangkok gitu. Itu yang udah ada di semua outlet. Tapi kalau di beberapa outlet yang udah kita upgrade itu lebih banyak lagi kayak yang tadi Mbak Fiska dan tim konten udah lihat, ada nangka madu, ada risol smoked beef, dan masih R&D di tempe, bakwan dan sebagainya. Juga ada jajanan-jajanan tradisional. Oke,
Tapi sekarang yang favorit itu pisang madu ya? Kalau untuk secara penjualan sesuai nama kita memang orang masih pisang madunya yang nomor 1 gitu. Mas beneran ini yang terakhir. Oke, nggak apa-apa. Penasaran terus nih. Mungkin yang terakhir, kalau kan katanya jatuh bangun nih ya, Yeah. mendirikan si pisang madu Yeah. ini kan. Sorry, bukan pisang madu ya, lebih kepada F&B-nya ya. F&B, Mungkin ada nggak sih tips buat penonton konten atau pembaca konten soal tips supaya bisa tetap apa ya, tetap kuat, tetap semangat berbisnis F&B ini? Oke. Kalau berdasarkan pengalaman sih kan saya sendiri total di F&B udah 8 tahunan. Dan pisang madu pasti ini mungkin orang lihatnya kok gampang banget gitu, tiba-tiba buka outlet ekspansi terus, tapi ini brand saya yang udah kesekian, dan juga ini kan lahir ketika saya udah apa ya, udah belajar dari pengalaman itu. Jatuh bangun udah 4 tahun sebelumnya, dan rata-rata bisnisnya itu benar-benar KO pada saat pandemi. Karena kan sewa jalan terus, gaji jalan terus, tapi omset menurun, nggak ada yang datang. Nah, jadi belajar dari bagaimana kita menjaga mental kita sebagai pengusaha, bagaimana kita berinovasi, bahwa pandemi boleh ada, tapi kita harus terus putar otak, menciptakan brand atau produk apa nih yang masih fit pada saat pandemi. Maka dari itu lahirnya pada saat itu Pisang Madu Pasti. Nah, buat teman-teman juga di setiap step apapun yang kalian lagi jalanin, masalah tuh pasti selalu ada gitu. Masalah apapun, mulai dari masalah produknya, mulai dari masalah orangnya, ada yang nggak jujur dan sebagainya, mulai dari masalah proses, marketing dan sebagainya, itu pasti ada. Dan itu harus kita jalanin step by step supaya kita juga fondasinya makin kuat. Jadi nggak ada tuh perusahaan yang tiba-tiba besar, tiba-tiba punya banyak cabang tanpa melalui kegagalan-kegagalan ini dulu. Makanya kita juga harus banyak belajar, kan sekarang sosial media juga banyak. Rajin-rajinlah belajar dari pengalaman orang-orang yang udah lebih sukses dalam membangun bisnis F&B gitu. Banyak banget kok di YouTube dan sebagainya. Jadi makin banyak belajar, terus inovasi dan bangun tim yang kuat sih. Oke Mas, kalau kayak gitu makasih banyak sekali lagi atas kesempatannya Sama-sama. Mas. Semoga sukses selalu untuk Pisang Madu Pasti. Sama-sama sukses juga buat konten.